Selamat datang di Unexplanation, saya Nin Rahmana dan hari ini kita akan menjelaskan tentang community marketing. Ini punya dampak yang seberapa besar untuk revenue sebuah brand. Nah teman-teman sekalian, belakangan ini memang community marketing lagi jadi primadona. Banyak brand yang kemudian mulai mempertimbangkan untuk membentuk community atau bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk bisa memaksimalkan audiens yang memang sudah mereka dapat gitu ya. Mereka yang sudah jadi customer untuk bisa di-maintain, untuk bisa tetap engage dengan mereka atau mau mengakuisisi audiens-audiens yang tadinya belum jadi customer untuk bisa mencoba produk mereka. Nah, community marketing ini dinilai sebagai salah satu tipe marketing yang ada di saat ini dan di masa yang akan datang. Karena the future of marketing itu bukan lagi broadcasting, tapi belonging. Bagaimana kemudian membuat orang-orang itu merasa memiliki brand ini, menjadi bagian dari brand ini yang tidak hanya sekedar mencoba menggunakan brandnya, produknya, tapi justru sampai menjadi evangelis. Bahkan kalau nggak ada brand ini, dia nggak bisa hidup tanpa brand ini. Nah inilah yang kemudian kita sebut dengan community marketing. Community ini irisan sebenarnya dari people, promotion, dan place. Karena kita ingin untuk menciptakan sebuah komunitas, sebuah struktur sosial yang memiliki kesamaan tujuan, identitas, dan juga interaksi. Nah, jadi yang banyak salah kaprah, community marketing ini sama dengan bikin WA group. Padahal sama sekali tidak. Bikin Instagram, itu juga bukan. Bikin activity padel bareng, itu juga bukan. Tapi sebenarnya, community ini adalah sebuah struktur sosial yang mengumpulkan orang-orang dengan identitas yang sama, tujuan yang sama, dan berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau di luar negeri, itu sebenarnya ada banyak sekali brand-brand yang sudah proven untuk menjalankan community marketing ini. Kita bisa sebutkan Lego, GoPro, Vans, Harley Davidson. Kalau di Indonesia, ada banyak sekali studi kasus yang menarik sebenarnya. ASICS punya running club, Button Scarf punya BS Lady, Lemonilo punya komunitas reseller, dan Le Mineral dia punya sports hub bahkan. Orang-orang yang masuk di community ini itu jadi lebih engage sama brandnya. Gak cuman sekedar merasakan benefit dari produknya, tapi punya sense of belonging dan tadi jadi evangelist. Kalau ada apa-apa sama brandnya, bahkan dia bela-belain. Jadi supporter dari brand ini. Untuk mulai membuat community marketing ini tidak sederhana, tapi juga tidak susah-susah amat. Teman-teman marketer dan business owner bisa mulai dulu dari community canvas berikut ini. Ada 3 bagian dari community canvas ini. Yang biru itu namanya adalah bagian identity, yang merah itu namanya bagian experience, dan yang hijau itu namanya bagian structure. Nah, kita mulai dulu seperti halnya fundamental marketing yang lain, kita pasti akan mulai dulu dari identity kita. Kita itu purpose-nya apa bikin community ini? Orang-orang kenapa harus join community ini? Kita itu siapa? Kalau saya join di community ini, kita adalah orang yang titik-titik. Nah, kita bentuk tuh sesuai dengan value brandnya dan bagaimana kita membawa orang-orang ini untuk bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka. Success definition kita bisa menentukan orang kalau gabung ke sini, itu mereka akan mencapai sukses yang seperti apa, dan komunitas ini disebut sukses kalau mencapai titik yang seperti apa. Tentu saja ini harus seimbang dengan value dan branding yang selama ini kita selalu gaung-gaungkan. Nah dari situ kita bisa atur experience sedemikian rupa. Dari seleksinya, kalau mau masuk harus gimana, ritualnya, di dalamnya itu ada activity apa yang berulang, ritual ya, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan disepakati oleh sebuah anggota, ada aturannya, ada shared experience-nya, merasakan pengalaman yang sama, ada konten yang kita feeding ya dalam bentuk pesan, dalam bentuk activity, ada peran-peran yang kita jaga. Jadi orang-orang itu nggak cuma sekedar duduk diem atau mengikuti arahan dari kita, kita bikin activity ini yuk, ayo join gitu ya. Tapi benar-benar ambil bagian dalam community ini. Dan juga transition, bahkan kalau mau keluar itu rules-nya bagaimana. Dan juga yang warna hijau adalah structure-nya. Di structure, sebuah komunitas kalau mau long lasting harus kita mulai dulu dari organisasinya. Kita itu organisasinya seperti apa, strukturnya, governance-nya, peraturannya, financing-nya, keuangannya, karena bagaimanapun sebuah community ini harus hidup dari keuangan yang baik. Channel dan platformnya, semua anggota community ini akan menggunakan channel dan platform apa. Dan yang terakhir adalah data manajemennya. Semua aktivitas yang kita lakukan di community ini harus diukur. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menjustifikasi apakah
community ini itu berlangsung dengan baik, activity-nya berimpact ya, dan bisa diukur atau tidak, karena kita cuma jalan-jalan aja, bikin-bikin event aja, dan publish aja. Semua matriksnya, dari engagement rate-nya, bagaimana orang mengikuti acara-acara kita, bagaimana kepuasan mereka, bagaimana referral rate-nya, sampai ke retention rate, dan juga customer acquisition cost, dan yang paling penting, customer lifetime value. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Jadi jangan mulai dari WA group dulu, karena itu sebenarnya cuma channel dan platform. Jangan juga cuma bergantung kepada activity yang based on trends, tapi kita pikirkan secara satu struktur besar bagaimana community ini bisa long lasting. Ini kita harus desain journey-nya dari awal sehingga orang-orang yang sudah bergabung dengan kita tidak kecewa dan bisa bersama-sama membela brand kita dan memberikan impact dari bentuk revenue kepada brand kita. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian silahkan mengeksplorasi referensi-referensi dari brand lainnya, kira-kira model community marketing apa yang mau kita tap in gitu ya. Kembali ke basic dulu ya, fundamental dulu, karena kalau produknya nggak bagus, orang juga nggak mau untuk join di community-nya. Tapi dengan produk yang bagus, experience yang bagus, dan community yang hidup, maka ini akan memperpanjang umur brandnya dan memberikan nilai tambah, juga meningkatkan revenue dari brandnya. Itulah tadi an explanation tentang community marketing. Silakan baca buku Belonging to the Brand by Max Kever untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang community marketing. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel AN Consulting untuk mendapatkan insight-insight dan penjelasan lainnya seputar dunia marketing. Saya Nirmana, pamit, terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat.